سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para santri dan santriwati yang berbahagia, para siswa-siswi pesantren Mutiara Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fikih Islam. Dan tema kita pada kesempatan ini membahas tentang asyam atau puasa, di mana kita pada hari-hari ini sedang berpuasa bulan Ramadan tahun ini. Para santri-santriwan yang berbahagia, pembahasan hukum fikih di dalam Islam ini luas, dan karena itu maka para ulama berupaya untuk meringkaskan kepada kita semua melalui definisi puasa. Artinya kalau kita memahami dengan baik definisi puasa, maka ini akan menjadi bingkai untuk memahami masalah-masalah puasa yang lebih luas, hukum-hukum puasa yang lebih luas. Dan karena itu maka yang harus dipahami pertama adalah apa itu puasa, apa definisi puasa. Para ulama memberikan batasan bahwa puasa itu adalah at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala, bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu adalah salah satu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana bentuknya? At-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsak, yakni dengan cara menahan diri, menghindari. Apa yang ditahan? At-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki anil akli wasyurbi wasairil mufattirat, menahan diri dari makan, minum, dan seluruh yang bisa membatalkan puasa. Ada persamaan dan perbedaan antara kata minum dan makan. Kenapa para ulama membagi atau menjelaskan dengan dua kata ini? Perbedaannya adalah bahwa makan itu sesuatu yang dimakan, bentuknya bukan cair. Adapun asyurb, minum, itu pasti cair. Jadi apapun yang diminum ya, bentuk cair, maka disebut dengan asyurb. Nah, ada persamaan antara keduanya, antara makan dan minum. Dalam hal apa? Dalam hal pengertiannya bahwa semua yang masuk ke dalam mulut ya, kemudian sampai ke kerongkongan, ke tenggorokan, lalu ke perut, maka itu disebut dengan makan atau minum. Jadi begitu para ulama memberikan batasan. Artinya kalau bukan sampai ke tenggorokan, maka dia bukan namanya makan atau minum. Umpama seseorang berkumur-kumur ya, dia memasukkan air ke dalam sekitar mulutnya tapi nggak sampai ke tenggorokan, maka itu bukan termasuk membatalkan puasa. Kenapa? Karena bukan minum atau makan. Nanti akan kita jelaskan.
Lalu berikutnya adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki an al-akli wasyurbi wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi saya ulang kembali, pengertian puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara al-imsak, ya, menahan diri dari makan, minum, dan seluruh yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, para santri yang berbahagia, dari pengertian definisi ini maka bisa berkembang, dan ini menjadi bingkai atau pintu masuk untuk membahas, memahami beragam macam yang berkaitan dengan hukum puasa. Nah, apa saja? Ada rukunnya, ada syaratnya, ada adab-adabnya, ada yang bisa merusak puasa, dan hal-hal lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas, menjelaskan tentang syarat dan rukun puasa, berangkat dari definisi tadi. Jadi yang pertama adalah rukun. Nah, sebelum kita membahas tentang rincian rukun dan syarat, terlebih dahulu kita perlu untuk memahami apa itu pengertian rukun dan apa itu pengertian syarat. Rukun adalah sesuatu yang ada di dalam ibadah yang merupakan adanya merupakan sah, ya, sah dan benarnya ibadah tersebut. Adapun syarat itu di luar ibadah tetapi terkait, ya, dengan ibadah. Nah, jadi ibadah itu ada rukun dan ada syarat, dan dia merupakan atau keduanya merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Contoh dalam sholat, ya. Dalam sholat itu ada rukun dan ada syarat. Satu di antara rukun puasa adalah ruku. Kalau ada seseorang yang sholat tanpa ruku, maka batallah sholatnya, tidak syah sholatnya. Kenapa? Karena ruku bagian dari rukun sholat. Begitu pula halnya dengan syarat. Satu di antara syarat sholat adalah menghadap kiblat. Jadi kalau ada seorang yang sholat dengan rukun-rukun yang sudah terpenuhi semuanya, tetapi tidak menghadap kiblat, maka batal pula sholatnya. Nah, jadi sah tidaknya sebuah ibadah itu harus dilihat dari terpenuhi apa tidak rukun dan syaratnya. Begitu pula dengan puasa. Nah, puasa ini ada rukun, ada syaratnya. Apa rukun-rukun puasa? Nah, rukun puasa ini kita ambil dari definisi tadi. Yang pertama adalah al-imsak. Al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak puasa. Makan, minum, ya. Jadi kalau ada orang yang berpuasa kemudian dia minum walaupun sedikit, maka batallah puasanya. Kalau seseorang setelah sahur kemudian di pagi harinya ada benda-benda atau sisa-sisa makanan ada dalam mulut kita, nah
sisa-sisa makanan itu harus kita keluarkan, nggak boleh kita makan, karena itu akan bisa menjadi pembatal puasa kita. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang definisi makan ya. Jadi makan itu memasukkan apa saja ke dalam mulut dan sampai tenggorokan. Jadi kalau ada seorang ingin menyelamatkan umpamanya cincin emasnya, lalu dia telan ya, maka dia batal puasanya. Kenapa? Karena dia menelan sesuatu, itu sama dengan makan sesuatu ya, dan itu termasuk pembatal puasa. Nah, begitu pula dengan minum ya. Nah, bagaimana kalau tadi saya katakan orang yang berkumur-kumur itu bukan membatalkan puasa? Kenapa? Karena belum sampai berat di tenggorokan. Karena itulah maka hati-hati kalau berkumur-kumur. Gimana dengan siwak ya, sikat gigi? Sama, itu pun juga bukan termasuk makan atau minum, sehingga nggak apa-apa. Bagaimana dengan menggunakan odol? Nah, ini sebisanya kalau bisa ya dihindari. Kenapa? Karena khawatir kalau dia tertelan ya, apalagi kalau di siang hari panas ya, dia haus lalu dia memakai odol. Nah, itu dikhawatirkan bisa masuk ke tenggorokan, karena itu sebaiknya dihindari. Nah, jadi dengan memahami definisi ini, kita bisa melebarkan ke hal-hal lain yang berkaitan dengan batal apa tidak puasa kita ketika kita memakai. Contohnya kita memakai tetes air mata, dia tidak termasuk yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena bukan dimakan. Begitu pula namanya suntik. Suntik apakah batal puasa? Tidak. Kenapa? Karena suntik untuk pengobatan dan tidak ada hubungannya dengan makan minum, kecuali kalau suntik itu yang sifatnya memberikan nutrisi, makan, karena itu makan ya. Nah, itu termasuk membatalkan puasa. Contoh lain umpamanya diambil darah ya. Jadi di jari-jari ini diambil darahnya untuk diperiksa ya, kadar gulanya dan lain-lain, dan apakah termasuk membatalkan puasa? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak termasuk yang dimakan atau diminum, dan hanya sedikit. Gimana kalau umpamanya donor darah atau berbekam yang diambil banyak darahnya? Itu dihindari ya, karena dikhawatirkan itu bisa membatalkan. Sebaiknya di malam hari ya, karena itu bisa melemaskan sehingga berpengaruh kepada tubuhnya. Nah, jadi syarat pertama adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian rukun berikutnya adalah tentang waktu, sesuai dengan tadi yang kita bahas, kita sebutkan dalam definisi puasa. Nah, waktunya kapan? Waktunya min tulu'i al-fajr ila ghurubis syams, dari mulai terbit ya, fajar, yaitu waktu subuh, pas waktu subuh sampai tenggelam matahari. Jadi kalau ada seseorang berpuasa, kemudian ketika sahur ya, di mulutnya masih ada makanan, sementara sudah azan, bagaimana sikap kita? Nah, dilihat adanya. Kalau azan itu sudah betul-betul benar azan yang tepat, tidak ada khilaf ya, tidak ada azan yang lain, maka harus dikeluarkan dari mulutnya. Kenapa? Karena sudah mulai masuk waktu puasa. Jadi nggak boleh kita telan makanan kemudian, kecuali kalau azannya itu berbeda-beda. Nah, ini harus dipastikan kapan ya azan atau waktu fajar. Begitu pula ketika kita berbuka kan? Kalau
sebelum datang waktu berbuka kemudian kita berbuka, walaupun hanya beberapa saat, itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena ini rukun puasa. Sah tidaknya itu tergantung bagaimana rukunnya. Kecuali bagi orang yang ketika dia berpuasa kemudian tidak membawa jam, tidak ada azan, tidak diketahui jam berapa, ya, tetapi kemudian dia melihat ada gelap dan dilihat matahari sudah tenggelam, ya, diperkirakan seperti itu, maka dia nggak apa-apa untuk berbuka, walaupun sesungguhnya itu belum pas, ya, kalau dilihat di jamnya. Nah, karena nggak ada jamnya, maka boleh kita memakai tenggelamnya matahari tadi itu. Nah, ini beberapa rukun, ya. Jadi ada 2 rukun. Pertama tentang al-imsak, ya, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang kedua tentang waktu, ya, berpuasa. Kemudian kita sekarang beralih ke syarat. Seperti tadi sudah jelaskan bahwa syarat itu di luar puasa, tetapi dia berkaitan dengan puasa. Yang apabila syarat ini dilanggar atau tidak terpenuhi, maka batal puasanya. Nah, apa yang pertama? Syarat pertama adalah al-Islam. Jadi seorang kafir itu tidak akan diterima, tidak syah, ya, puasanya kalau dia puasa. Nah, sekarang kalau ada orang yang kafir yang berpuasa, bagaimana? Ya, biarkan saja, gitu. Gak apa-apa dia berpuasa. Siapa tahu dengan puasa itu kemudian nanti masuk Islam. Tetapi tentang pahala tidaknya, dia nggak dapat pahala. Kenapa? Karena syarat sahnya puasa itu adalah kalau dia seorang muslim. Lalu bagaimana kalau ada seorang kafir yang masuk Islam di tengah hari di bulan puasa? Maka ketika ada seseorang yang masuk Islam di tengah hari di bulan puasa, maka dia wajib untuk berpuasa langsung. Tetapi dia tidak menggantikan, ya, mengqadha puasa-puasa atau hari-hari atau tengah hari di pagi itu yang dia tinggalkan. Kenapa? Karena kekafirannya tadi itu sudah dimaafkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia masuk Islam. Kecuali kalau masuknya Islam itu setelah dia murtad. Jadi kalau ada orang Islam kemudian murtad masuk Islam lagi, maka dia wajib untuk mengganti, mengqadha, ya, puasa-puasa selama dia murtad. Karena dia sudah Islam tadinya. Nah, jadi syarat pertama adalah al-Islam. Syarat kedua al-baligh, sudah sampai umur taklif. Nah, ini penting untuk diketahui terutama bagi para santri dan santriwati di Mutiara Ummah ini, karena usia-usia kalian ada usia-usia baligh. Jadi ketika ada seorang yang sudah baligh, maka dia wajib untuk berpuasa. Nah, sekarang bagaimana untuk mengetahui kapan seseorang itu dikatakan baligh? Nah, baligh ini ukurannya adalah dengan mimpi basah atau haid. Jadi kalau ada seseorang yang sudah mimpi basah, maka dia wajib untuk menjalankan sholat, menjalankan puasa. Begitu pula bagi perempuan yang sudah haid, maka dia harus berpuasa. Lalu kalau ada orang yang belum mimpi basah atau belum haid, tetapi umurnya sudah 15 tahun, bagaimana? Nah, ini termasuk umur baligh. Jadi kalau ada seseorang yang sudah umur 15 tahun
tetapi belum pernah mimpi basah atau belum pernah haid bagi perempuan, maka dia sudah dianggap baligh dan berkewajiban untuk berpuasa. Atau sudah tumbuh rambut ya, di seputar kemaluan, ini pun juga tanda-tanda baligh, walaupun sesungguhnya dia tidak haid atau belum haid atau belum mimpi basah. Nah, ini harus diperhatikan bagi anak-anak, para santri dan santriwati, ya, harus betul-betul terpahami ini dengan baik. Nah, yang penting lagi untuk dipahami adalah kalau seandainya baligh itu di siang hari, ya, di bulan Ramadan, maka saat itu pula maka dia harus berpuasa. Tetapi dia tidak mengqadha hari-hari yang telah lewat. Jadi kalau seandainya ada yang baligh saat asar, ya kan, maka dia wajib berpuasa setelah asar itu sampai maghrib. Tetapi dia tidak diwajibkan untuk mengqadha ya, seharian penuh, pagi sampai sore hari. Begitu pula untuk yang perempuan. Jadi kalau ada seseorang akhwat, ya, dia sudah haid, ya, kemudian dia nggak berpuasa karena haid, lalu di tengah hari bersih dari haidnya, maka saat itu dia harus berpuasa, ya. Tetapi dia harus mengqadha, ya, mengqadha apa? Mengqadha puasa karena dia haid. Nah, ini tentang baligh, syarat yang ketiga. Sekarang syarat yang keempat atau yang ketiga, ya, yang ketiga sekarang. Yang ketiga al-aql. Jadi syarat seseorang berpuasa dia harus punya akal, ya. Karena orang gila itu Allah sudah mencabut, ya, kewajiban taklif untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang gila itu tidak wajib baginya untuk berpuasa. Lalu bagaimana dengan orang yang kehilangan akal atau pingsan, ya? Nah, maka kita lihat kapan pingsannya. Kalau seandainya malam itu sudah niat, ya, kemudian tiba-tiba subuh, ya, pas fajar itu kemudian dia pingsan sampai seharian, ya, maka dia sudah dianggap berpuasa, ya, karena sudah niat, ya, berpuasa. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Nah, kalau ada orang yang berpuasa kemudian setelah itu pingsan di tengah hari, maka dia batal puasanya dan menggantikan puasa di lain hari. Jadi dibedakan antara orang pingsan. Nah, sekarang yang lain namanya orang yang sudah tua renta dan pikun, ya. Ini bagi adik yang punya kakek atau nenek yang sudah tua kemudian Allah takdirkan dia pikun, maka dia tidak berkewajiban untuk berpuasa dan tidak berkewajiban pula untuk membayar fidyah karena dia pikun. Tetapi kalau ada kakek kita yang tua renta, kan, dan sadar, maka dia berkewajiban untuk berpuasa. Kalau tidak mampu, maka dia wajib untuk fidyah. Jadi bukan termasuk yang pikun. Nah, ini yang ketiga. Kemudian syarat berikutnya adalah yang namanya ada orang yang lupa, gimana, kan?
Nah, lupa ini bukan bikun, tapi kehilangan akal sebentar. Karena lupa, maka Allah maafkan. Bahkan ini termasuk rezeki yang Allah berikan kepadanya kalau dia lupa. Jadi kalau biasanya makan, setiap jam sekian makan, lalu tiba-tiba lupa dia makan, maka saat itu dimaafkan sampai dia ingat. Kalau dia ingat dan di mulutnya itu ada makan, harus dimuntahkan, harus dikeluarkan makanannya. Kenapa? Ya karena masa tadi lupa itu masa hilang akal kan. Jadi akalnya waktu itu hilang, sehingga dia tidak kena sanksi untuk puasa. Begitu ingat maka meneruskan puasa lagi. Kemudian syarat yang keberapa? Yang keempat ya. Yang keempat adalah al-iqamah. Dia berdiam diri, mukim, ya, bisa mukim di rumah atau mukim di pesantren, kan? Artinya dia bukan dalam keadaan musafir. Nah, kalau musafir, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Bahkan kalau musafirnya itu agak berat, yang melelahkan, maka wajib baginya untuk berbuka puasa. Nah, pengertian musafir ini bukan pergi asal pergi, tidak, ya. Kalau pergi hanya sebentar, itu bukan musafir. Musafir itu adalah bepergian jauh yang membutuhkan waktu, ya, tenaga dan sebagainya, jarak tertentu, sehingga dikhawatirkan dia kelelahan, maka Allah memberikan kepadanya rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Kecuali kalau musafirnya itu musafir yang nyaman, sekarang kan nyamannya naik pesawat dan seterusnya, maka saat itu boleh memilih sesungguhnya antara puasa atau tidak puasa. Kemudian syarat berikutnya adalah at-taharatu minal haidi wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Dan ini menjadi penting terutama bagi para akhwat, ya, bagi santriwati, untuk memahami ini dengan benar. Menambahkan tadi yang saya jelaskan sebelumnya, kan, bahwasanya orang yang haid itu tidak boleh berpuasa. Tapi begitu sudah bersih, maka dia wajib berpuasa kapanpun, ya. Dan ini harus betul-betul menjadi perhatian kita, kecuali kalau darah yang keluar itu adalah darah istihadah, bukan darah haid. Gimana cara membedakan antara keduanya? Dilihat dari kebiasaan. Jadi para akhwat, para siswi harus memantau kira-kira kalau haid itu berapa lama, biasanya berapa lama. Kalau haidnya itu 1 pekan, ya, kemudian sampai 10 hari, maka 3 hari itu bukan darah haid, dan dia tetap berkewajiban untuk berpuasa. Ini bagi siswi, ya, bagi santriwati, mungkin pola makan dan sebagainya, sehingga ada perubahan dalam haidnya. Nah, ini harus dihitung, diperhatikan. Lalu bagaimana hukumnya ketika seseorang itu minum obat-obat agar haidnya itu tidak keluar seperti biasanya, supaya dengan niat supaya seluruh aktivitasnya itu dalam berpuasa bisa maksimal. Nah, ini pun juga diperbolehkan selama tidak memberikan mudarat kepada badannya. Kemudian berikutnya at-taqah, ya, mampu untuk berpuasa.
mampu berpuasa. Kalau nggak mampu, nggak wajib berpuasa. Nah ini yang paling penting terutama bagi mereka yang punya orang tua, yang orang tua itu kerja keras, yang tidak memungkinkan untuk berpuasa umpamanya, maka ini ada hukum tertentu. Jadi kalau ada pekerja keras, orang yang kerja keras setiap harinya, maka dia tetap malamnya itu berniat untuk berpuasa, dan pagi pun juga berpuasa sampai datang pekerjaan yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Jadi nggak boleh dari pagi sudah meniatkan, oh saya nggak berpuasa lah, nanti kan kerja. Nggak boleh, ya. Tetap dia harus berpuasa di pagi harinya, karena kita kan nggak tahu apakah nanti dia kuat atau tidak. Karena itu maka sejak awal, karena ini wajib hukumnya harus berpuasa. Ketika dia kerja dan nggak mampu, maka saat itulah Allah memberikan keringanan bagi dia untuk tidak berpuasa, tapi harus mengqadha di kemudian hari. Nah, kemudian berikutnya syarat yang ke-8 ya. Ini an-niyah. Niat. Dan niat kita masukkan dalam syarat bukan rukun karena ini di luar, ya, di luar puasa. Karena ini dilakukan sebelum orang itu berpuasa. Nah, tentang niat ini kapan mulainya? Misalnya di awal Ramadan untuk puasa semuanya, tapi sebaiknya setiap malam pun juga niat lagi kan. Dan tidak harus diucapkan, bisa di hati kan. Puasanya saya niat besok untuk berpuasa. Karena itu maka saya sahur kemudian. Nah, ini harus diniatkan dari awal. Nggak boleh niatnya itu nanti pas siang, oh saya puasalah sekarang. Nggak bisa ya. Kecuali kalau itu puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh ya, kapan saja kan, selama dia belum makan maka dia boleh untuk niat puasa. Karena Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Aisyah, adakah makanan sekarang? Tidak ada. Maka itu saya puasa. Ini di siang harinya gitu. Tapi bagi puasa wajib Ramadan seperti ini, maka wajib diniatkan sebelum siangnya. Bagi yang tadi niatnya bukan di awal Ramadan ya, tapi di setiap hari. Nah, jadi puasa ini niat itu penting sekali. Kalau lupa niat ya batal puasanya jadinya. Jadi diniatkan dari awal. Nah, itulah para siswi dan siswa yang berbahagia, pelajaran kita tentang puasa, hukum puasa. Dan kita masih membahas tentang tadi, pertama tentang ta'rif, definisi, kemudian tentang rukun dan syarat. Ya, mudah-mudahan ini dipahami dengan baik, dan mohon nanti ini ditulis ulang, diringkas ya, menjadi sebuah pengajaran, dan mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.